Wala yasihhu ayyadkhulul jannata thumma yadkhulun nar. Dan tidak benar orang yang masuk ke dalam surga kemudian masuk ke dalam neraka. Itu tidak mungkin. Ada orang yang langsung masuk ke dalam surga, apakah melalui proses dihisab atau tanpa hisab? Jadi ada orang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang yang masuk ke dalam surga tanpa melalui proses hisab. Kalau disebut tanpa melalui proses hisab, berarti dia tidak berlama-lama menunggu di al-mauqif pada mahsyar. Karena posisi orang menunggu di al-mauqif itu untuk mendapatkan catatan amalnya. Ini catatan amal nggak lagi dikasih, nggak penting lagi kau lihat catatan amalmu itu, karena kau bakal langsung bypass masuk ke dalam surga. Nggak melewati proses tengok catatan amal, tidak lagi melalui proses ditimbangnya amal, tidak lagi melalui proses melewati jembatan sirat, langsung bypass masuk dari pintu belakang. Ya dahulu jannah tadi hisab, tapi jumlahnya sangat terbatas. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan hanya 70.000 orang saja. Kita saja yang hari ini, di zaman ini, warga negara Republik Indonesia jumlahnya ratusan juta. Kalau seandainya yang masuk ke dalam surga tanpa proses hisab itu adalah warga negara Indonesia, hanya berapa persentasenya? Tapi ini hitungannya bukan hanya satu zaman dan satu wilayah. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, di seluruh bumi ini semua manusia itu yang masuk surga tanpa hisab itu 70.000 orang. Yang sudah pasti Abu Bakar As-Siddiq. Berarti yang kita duga-duga itu adalah 69.999 orang. Kira-kira nama kita masuk nggak? Ada nasib-nasib ya kan. Tersisa slotnya itu tersisa 69.999. Mudah-mudahan nama kita ada di situ. Gitu ya, tanpa hisab. Selebihnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dihisab, ketika timbangan amalnya lebih berat daripada keburukannya, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi ini perlu saya, mungkin sudah pernah saya sampaikan, ini perlu saya jelaskan kembali, karena ada sebagian orang yang sering keliru sekali menganggap bahwasanya setiap kita pasti masuk neraka dulu, karena setiap kita pasti buat salah. Jadi kita lagi buat baik nih tadi kan, jangan-jangan sebelum kemarin kita buat salah. Bapak-bapak lagi merepet sama istrinya, atau ibu-ibu lagi merajuk sama suaminya, atau kita orang tua habis begaduh sama anak kita tadi. Kalau orang start pada begaduh, tahu lah kita mulutnya kebun binatang keluar semua. Udah macam dokter spesialis dia, alat anggota tubuh semua keluar. Bukan persoalan perdebatannya, berdebat dengan suami, berdebat dengan istri, berdebat dengan anak, ya itu sesuatu yang naluri. Tapi kalau berdebat dibarengi dengan caci maki, nah ini yang tak boleh kan? Itu perbuatan dosa. Kita hari ini melakukan kebaikan, saya yakin dan percaya kita yang berkumpul di sini adalah orang-orang baik. Makanya kalau ditanya, Ustaz, siapa orang baik di antara kita? Ya kita semua baik. Tapi setelah ini nggak tahu, nggak bisa memastikan. Habis ini kita nongkrongnya di mana ya nggak tahu kita kan. Bisa saja habis ini nongkrong di warung kopi main catur, habis itu jabat-jabat pulido kita nggak ada yang tahu. Sekarang ini kita sedang melakukan kebaikan. Tapi tadi sebelum kita kembali dan nanti setelah kita dari sini, dan ada yang bisa memastikan kita semua berpotensi untuk melakukan kesalahan, termasuk yang sedang berbicara hari ini. Tetapi apakah setiap kita pasti masuk neraka dulu karena pernah berbuat salah? Jawabannya tidak. Itulah fungsinya ada namanya yaumul mizan, hari timbangan. Jadi ketika di al-mauqif, di bahasa kita itu di padang mahsyar, di al-mauqif itu kita dikumpulkan semua. Di saat itulah catatan amal kita itu diberikan kepada kita. Semua catatan amal itu berterbangan mencari tuannya. Ada orang yang mendapatkan catatan amalnya dari belakang, ada yang mendapatkan dari sisi sebelah kanan. Kalau dari sisi sebelah kanan aman. Jadi pertama ditampakkan dulu sama kita amal kita, lalu amal itu diklasifikasi, dikelompok-kelompokkan. Amal baik diposisikan di sebelah kanan, amal buruk diposisikan sebelah kiri. Lalu setelah melewati proses ini, diletakkanlah kita di yaumul mizan. Semua mata kita tertuju pada sebuah timbangan.
Kalau saya baca di dalam kitab Qatul Lughati ini, gambaran timbangannya itu seperti timbangan klasik di zaman dulu, yang pakai anak jarum gitu ya. Kalau tukang foto itu kan pakai gini gitu kan, gitu kan, gitu kan. Jadi di sebelah kanan diletakkan catatan kebaikan kita. Mata kita semua tertuju kemari. Lalu diletakkan catatan keburukan kita. Mata kita semua tertuju kemari. Setelah itu mata kita tertuju ke lisanul mizan, ujung dari jarum timbangan itu. Kalau ke kanan berarti lebih baik kebaikan, lebih berat kebaikannya. Kalau ke kiri berarti lebih berat keburukannya. Kalau kemari dikit aja, nggak usah banyak-banyak, dikit aja selamat kita masuk ke dalam surga. Walaupun ini terbilang banyak, tapi ternyata masih mendominasi kebaikan kita. Maka hal-hal buruk itu tidak dijadikan sebagai penghambat kita masuk ke dalam surga Allah SWT. Jadi jangan takut kita, Pak. Insya Allah masuk surga semua kita ini. Ayo semangat, masuk surga semua kita. Apalagi Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan bahwasanya orang yang sampai usianya 40 tahun kebaikannya mengalahkan keburukannya, maka dia menjadi orang yang selamat. Kita ini rata-rata udah 40 tahun ke atas semua nih. Kalau kebaikan kita mendominasi keburukan kita, maka insya Allah kita menjadi orang yang selamat. Dan untuk melihat itu mudah. Bagaimana cara melihatnya? Hari ini betapa ringannya kita meninggalkan tempat tinggal kita. Lagi seru-serunya di film sinetron, kita tinggalkan menuju masjid, menuju musola ini untuk sholat maghrib, duduk di majelis ini. Ringan kita meninggalkan aktivitas kita di luar. Itu tanda sebenarnya kebaikan kita sebenarnya sedang mendominasi. Kita sedang dihantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju kebaikan-kebaikan. Saya kan orang sini, Pak. Betapa banyak orang sini yang dulu kita kenal, wah luar biasa bandelnya, tukang mabuk, tukang berantak. Tapi di masa tuanya hampir-hampir kita udah gak ingat lagi dia pernah nakal. Ketika kita orang-orang dilupakan dengan keburukan kita, kemudian yang diingat itu adalah kebaikan-kebaikan kita, itu sebenarnya tanda Allah sudah ridho dengan kita. Sesederhana itu saja. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, ketika ada orang sudah meninggal dunia, lalu orang yang masih hidup menyebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia itu, tanda Allah sudah ridho dengannya. Kalau seandainya dia pun punya kesalahan di masa hidupnya, Allah sudah ampuni kesalahannya. Kenapa? Setiap lidah yang bergerak menyebut nama seseorang yang sudah meninggal dunia itu adalah ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah ribet-ribet kan kita menyeleksi siapa orang baik di antara kita. Ya di sini orang baik semua. Karena kita dikasih jalan kemudahan oleh Allah SWT untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Oleh sebab itu, para hadirin yang Allah SWT, jangan suka kita mengoreksi masa lalu orang lain. Karena seseorang itu sampai pada titik hari ini dia melakukan kebaikan adalah sebuah proses panjang di mana Allah mengantarkan dia pada takdir baiknya hari ini. Karena penentunya bukan bagaimana masa lalunya, tapi bagaimana masa akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan akhirnya. Pernah mungkin saya ceritakan tentang satu kisah di dalam kitab Majalis As-Satiyah, syarah dari hadits Arba'in An-Nawawiyah. Kisah tentang Barsisah. Barsisah ini orang yang rajin ibadah, tidak pernah keluar dari tempat dia beribadah, dan dia sudah beribadah selama 120 tahun. Malaikat itu bilangin memuji-muji Barsisah, wah luar biasa Barsisah ini orang alim, orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pasti menjadi penduduk surga. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikat, kalian nggak tahu apa yang aku tahu, Barsisah ini akan masuk ke dalam neraka. Ini peristiwa terjadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, di mana pada masa itu iblis, jin, syaitan itu masih bisa naik ke langit untuk curi-curi dengan informasi. Begitu iblis mendapat informasi bahwa ternyata Barsisah pun berpotensi tergelincir sehingga dia masuk ke dalam neraka, iblis menjadi lebih bersemangat. Turun iblis ke tempat Barsisah beribadah, menyamar menjadi ahli ibadah, beribadah di sisi Barsisah 3 hari 3 malam tidak bergeser dari tempat dia beribadah. Barsisah heran, Tuhan, saya itu sudah beribadah di tempat ini selama 120 tahun. Selama itu juga saat saya beribadah, saya tetap butuh ke kamar mandi, buang hajat.
saya tetap butuh tidur, saya tetap butuh makan, saya butuh minum. Sedangkan saya lihat Tuhan itu 3 hari 3 malam terus beribadah di tempat ini. Kok bisa ibadahnya sehebat ini? Biasanya orang baik dikelabui dengan kebaikan. Apa jawaban iblis yang menjelma menjadi manusia tadi? Tuhan ini sudah beribadah selama 120 tahun di sini, tapi Tuhan gak punya pengalaman buat salah lalu bertobat. Ibu, orang kalau pernah buat salah lalu menyesal dengan kesalahannya, pasti kebaikannya berkali-kali lipat. Coba perhatikan suami yang pernah nyelewengin duit gajinya, besok-besok langsung diberikan ibu martabak padahal nggak minta. Terjadi pertengkaran di rumah tangga ketika pasangan kita sadar akan kesalahannya. Untuk memperbaiki kesalahannya, dia pasti akan melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya karena muncul dari rasa bersalah. Begitu juga orang ketika sudah merasa berdosa, takut dia dihukum perbuatan dosanya, maka dia akan berbuat lebih baik, lebih banyak. Dan kau Barsiso tak pernah mengalami itu, makanya ibadahmu monoton begitu saja. Kau tidak termotivasi melakukan sesuatu yang lebih, karena kau tidak merasakan bagaimana indahnya menangis bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya juga, pikir Barsiso itu. Iya juga ya. Aku nggak pernah buat salah, jadi aku nggak pernah merasa perlu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kalau orang yang rajin ibadah tapi bodoh, dikelabui sama iblis. Akhirnya Barsiso, ya udahlah kalau begitu, gimana nih? Dosa apa nih yang perlu aku buat biar supaya aku bisa bertobat? Membunuh, kata si iblis itu. Oh, berat itu, risikonya besar. Apalagi awak gak jago silat, awak pula yang mati nanti. Kalau begitu berzina, waduh, susah nih. Harus ngajak berkompromi dulu, yang diajak harus mau. Kalau begitu minum khamar. Minum khamar. Ya juga nih, minum khamar. Ya udahlah, saya mau minum khamar. Tunggu dulu, kata si iblis. Jangan kau minum khamar di sini. Penduduk sini tahu kau ketua PKM, nggak mungkin kau dikasih beli tua. Ya kan? Penduduk di sini tahu kau ustad. Penduduk di sini tahu kau itu rajin tahlilan. Nggak mungkin orang tua akan menjualkan tuanya semamu. Pindah kau ke kampung sebelah, cari tempat di mana orang nggak kenal. Makanya terkadang orang kalau mau buat jahat nyari jauh-jauh tempatnya. Kepada kata, kalau ke Medan Baru kan dekat. Oh itu masih pulang tuh katanya. Kok masuk Oyo dia? Akhirnya ketahuan dia kan. Nyarinya jauh-jauh di tempat di mana orang nggak kenal. Makanya terkadang pernah nggak kita menyadari kita sebenarnya terjaga ini karena merasa dikenal orang. Coba kalau di tempat orang nggak kenal, bisa jadi kita nakal juga ya, Pak. Kita karena sudah terbiasa melakukan kebaikan, orang mengenal kita dengan kebaikan, sehingga ketika kita mau buat nakal, kita mikir 2 kali tuh. Orang tahu aku buat baik. Sama seperti terkadang kita ini terjaga karena pakai peci, Pak. Lagi tenang dia pakai peci. Mau marah, bentar ya aku buka peci dulu. Seolah-olah kalau buka peci dia bebas marah gitu kan. Kalau pakai peci nggak bebas marah dia. Jadi terkadang simbol-simbol agama itu dipakai untuk menjaga diri, menyesuaikan diri kan. Kan nggak mungkin dia ke diskotik pakai sarung, pakai baju koko gitu kan, assalamualaikum, kan nggak mungkin ya. Dia akan menyesuaikan dirinya tuh kan, pakai baju kaos, celana jeans, semprot parfum banyak-banyak ya kan, menyesuaikan di tempatnya. Jadi mahasiswa ini ketika mau minum khamar pun dia akan selalu jangan kau di sini. Kalaupun orang sadar kau tuh terlupa, kau tuh tersalah, pasti akan ingatkan orang segan, nggak akan tahu. Saya kan tumbuh besar di Starbucks. Kalau saya kadang ya dulu banyak juga yang minum. Kalau dulu topi, kalau sekarang saya minum. Ya kita namanya anak muda saat itu ikut nongkrong bareng, tapi tidak pernah ada satupun teman yang mau ngajak saya minum. Ya udah, saya nengokin aja orang tuh minum. Kenapa? Karena dia tahu kita orang biasa mainnya di masjid, kita punya prinsip, diajak minum nggak akan mau. Mereka nggak akan ngajak lagi. Ya sama si Mbak Sisoni, nggak akan mungkin orang mau ngasih khamarnya di kampung ini. Pindah dia ke tempat yang lain. Ditengoknya ada seorang perempuan yang jual khamar, dia beli khamar, dia mabuk, perempuan itu sendirian, udah mabuk, efek mabuk tadi Pak, diperkosa perempuan ini. Ketika perempuan setelah diperkosa pulang suaminya, nampak suaminya marah, bertengkar, rupanya muncul Mbak Sisoni, dia yang menang, mati suami perempuan itu. Dalam satu waktu dia minum khamar, dia berzina dan dia membunuh sekaligus.
Belum sampai di situ, iblis tadi itu melapor ke pemimpin, penguasa. Telah terjadi pemerkosaan dan pembunuhan di sana. Ditangkap Barsisong. Pada masa itu masih ada hukuman salib, disalib. Setelah Barsisong disalib, datang iblis tadi. Tuan, inikah hasil ibadahmu selama 120 tahun? Siapa orang yang akan menolongmu hari ini? Tak ada. Cuma aku yang ada di hadapanmu. Cuma aku yang peduli. Kalau kau mau selamatkan, ada syaratnya. Apa itu? Kata Barsisong. Cukup kau sujud kepadaku, maka aku akan selamatkan kau. Bagaimana aku bisa sujud? Aku lagi disalib kayak begini, gak bisa aku sujud, turun pun gak bisa. Kalau begitu tundukkan saja kepalamu. Kau bayangkan kau sujud kepadaku, maka aku selamatkan. Tundukkan kepalanya. Dia bayangkan dia sujud kepada si iblis yang menjelma dari itu. Di saat itu dicabut nyawanya, mati dalam keadaan kafir. Sudah 120 tahun beribadah. Dan tidak sedikit kita menemukan cerita dan riwayat tentang orang yang sepanjang hidupnya melakukan keburukan tapi berujung pada kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu jangan kita melihat bagaimana perjalanan hidup orang di awal, tapi lihat bagaimana keadaan akhirnya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak khilaf saya, itu pernah mengatakan bahwa mintalah fatwa kepada orang yang sudah mati. Jangan minta fatwa kepada orang yang sudah hidup, masih hidup. Kenapa? Orang yang masih hidup itu dia masih melewati proses ujian. Ini yang sedang berbicara di depan ini orang masih hidup, tidak ada yang bisa memastikan apakah nanti setelah dari sini tergelincir atau tidak, berbuat salah atau tidak, tak ada yang bisa memastikan. Bagaimana kondisi akhir hidupnya tidak ada yang tahu. Bisa jadi dia baik, bisa jadi akhir hidupnya buruk. Tapi orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal dunia, kita tahu akhir hidupnya. Oh, dia memang baik, di akhir hidupnya dia berbuat baik. Tahu kita akhir hidupnya. Jadi para hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ukurannya adalah bagaimana akhir seseorang. Dan dikatakan dalam kitab ini tidak benar jika ada orang masuk surga kemudian masuk ke dalam neraka. Justru masuk ke dalam surga itu adalah akhir. Neraka itu bukan akhir. Neraka itu akhir bagi orang-orang kafir, karena orang-orang kafir kekal di dalam neraka. Sedangkan orang mukmin sebanyak apapun dosanya, sangat mungkin sekali dia masuk ke dalam surga tanpa proses hisab, atau dihisab masuk ke dalam surga, atau dihisab ternyata harus menebus kesalahannya di dalam neraka. Setelah itu dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita mesti banyak mencari penyelamat. Saya selalu katakan begini, jangan terlalu pede kita dengan ibadah yang sifatnya infirodi. Sholat kita itu kan sifatnya infirodi, personal. Puasa kita itu sifatnya personal, hanya kita yang mengerjakan. Sholat kita tuh gak berefek sama orang lain. Puasa kita itu gak berefek dengan orang lain. Tetapi bagaimana kita membangun komunikasi dan interaksi kita dengan orang lain, itu yang memberi efek kepada orang lain. Makanya saya selalu katakan begini, setiap ibadah yang bersifat personal, implikasinya mesti bersifat sosial. Kalau tidak bersifat sosial implikasinya, maka dapat dimungkinkan ibadah yang bersifat personal pasti ada kerusakannya. Bahasanya terlalu ilmiah, saya sederhanakan. Ibadah yang bersifat pribadi itu dampaknya kepada orang lain. Puasa kita yang puasa, tapi dampaknya ke orang lain. Sholat kita yang sholat, dampaknya ke orang lain. Kita ngaji begini, itu pribadi kita, tapi dampaknya kepada orang lain. Ibu-ibu mungkin suaminya gak ikut ngaji, bang. Bapak-bapak mungkin istrinya gak ikut ngaji. Kita orang tua mungkin anak kita gak ikut ngaji. Tapi selepas kita ngaji dari sini, efek dari ibadah yang pribadi kita ini itu berdampak kepada orang lain. Begitu pulang istri senang nengok kita. Oh, abang sejak ngaji gak suka marah-marah. Istri yang pulang dari ngaji tengok suami, dek kau nampak lebih cantik sekarang dek, karena banyak berwudu. Bisa begitu kan? Yang ngaji kita, tapi orang lain merasakan itu. Kenapa? Ibadah itu akan membentuk perilaku kita dengan orang lain. Makanya Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asbihani di dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya mengatakan bahwa tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang senang dengan keberadaan kita. Sholat bagus, ngaji bagus, puasa bagus, baca Quran bagus, tapi orang yang senang ada nggak kira-kira? Ada.
masuk ke dalam masjid itu harusnya bahagia, wajah ceria. Kenapa? Kita datang ke rumah Allah, bertemu dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Tapi ada orang masuk ke dalam masjid mukanya cemberut, bid'ah, 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 sesat, 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 sesat. Semua orang salah. Cuma dia lah penghuni surga di masjid itu. Yang lainnya itu penghuni neraka. Jadi kalau mau dikelompokkan siapakah penghuni surga? Aku dan guru ngajiku. Bahkan mertua sama orang tuanya pun masuk neraka kalau nggak satu pengajian. Ada model orang kayak begini. Tengok orang sholat, Allah, bapak itu udah tua pun 4 kali nggak pernah ngaji, salah dia cara takbir itu kan kayak gitu. Gini paknya betul, gini salah, gini salah, gini salah, gini salah, semuanya salah. Cuma dia lah yang paling betul. Padahal persoalan nggak angkat tangan pun ibadahnya tetap sah. Persoalan yang remeh-temeh. Makanya para ulama selalu mengatakan bahwa sesuatu yang bersifat sunnah itu nggak usah ribut kali. Karena yang wajib itu bagaimana persatuan umat itu diperkuat. Ya terserah orang mau kurun nggak kurun gitu kan. Itu kan sunnah. Tapi persoalan bagaimana kekuatan persatuan umat Islam itu wajib. Contoh nih misalnya, saya selalu mengajarkan bahwasanya kalau berkunut itu saat kita menjadi imam sholat subuh itu dikeraskan dari awal sampai habis. Allahumma hdina fiman hadayt wa 'afina fiman 'afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima 'afayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Biasanya habis dari situ orang udah mulai pelan. Enggak ada suaranya. Muncul lagi suaranya wassallallahu ala. Sebenarnya yang tepat menurut kitab-kitab turuf para ulama kita dari awal sampai habis tidak ada penurunan suara. Tapi itu kan persoalan sunnah. Jadi kalau ada imam yang mengecilkan, ya udahlah. Apa yang ribut? Sholat jenazah itu aslinya laki-laki dan perempuan posisi kepalanya beda. Posisi kepalanya beda. Yang laki-laki sebelah kiri, yang perempuan sebelah kanan. Tapi jangan pula gara-gara itu, karena masyarakat di kampung kita biasanya sama saja laki-laki dan perempuan, kemudian begaduh. Bangun mayatnya apa yang ribut kali ini? Buat siap-siap kamu di sini, kapan aku balik? Hanya gara-gara persoalan begitu. Ya benar tata caranya berbeda, tetapi itu kan persoalan sunnah. Yang penting jenazah itu disolatkan, itu yang wajib. Nah, jadi persoalan-persoalan yang sifatnya sunnah jangan sampai dijadikan pertengkaran sehingga hati kita itu lagi sholat pun nggak nyaman. Allah, kalau sekali lah pun aku sebelah dia nih, aduh, palanya aku nih. Ada model orang kayak begitu nggak nyaman dia sholat. Ada lagi model orang yang suka kali komentari imam, aku pernah kali punya kayak gini nih. Imamnya nggak fase, nggak bagus bacaannya. Ya kalau gitu kenapa nggak bapak yang jadi imam? Aku nggak pala pandai kali baca Quran. Jadi kau bisa tahu dia nggak fasih, coba lah bayangkan. Dia nggak fasih, tapi bisa komentari orang nggak fasih. Yang bisa mengomentari orang nggak fasih hanya orang fasih. Sama seperti awak nggak ngerti mekanik, nggak ngerti ngotak-ngatik otomotif kereta. Kemudian awak tukang bengkelnya nggak pandai gitu. Macam mana pula awak mengomentarinya? Yang bisa mengomentari sesuatu itu adalah orang yang ahli. Makanya di dalam fikih itu batal sholatnya orang yang fasih ketika dia menjadi makmum dan imamnya itu orang yang tidak fasih karena makmumnya fasih. Tapi kalau imamnya tidak fasih, makmumnya juga tidak fasih, ya maka kalian itu samanya sama-sama nggak fasih. Ya udah sama, sholat sendiri pun kok nggak fasih juga ya. Yang batal tuh kalau makmumnya fasih, imamnya tidak fasih. Kalau sama-sama tidak fasih, sami mawon nyin sama saja, nggak usah pada ribut. Lu nggak fasih, jadi yang fasih kayak mana Pak? Aku pun nggak paham pandai-pandai kali, ada juga orang kayak gitu. Akhirnya setiap sholat ributnya di situ aja. Jadi ini yang mana imam yang cocok sama dia itu? Kan gitu. Nah, jadi para hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, biarlah yang kayak gitu tuh dipegang sama yang ahlinya saja, yang bukan ahli itu ya. Jadi kalau misalnya ada makmum yang tiba-tiba mufaraqah kan, imamnya masuk, makmumnya mufaraqah, artinya dia sholat sendirian, nggak bersama dengan imam.
Tengok dulu, yang mufaraqah itu siapa? Orang yang bacaan fasih atau nggak fasih? Kalau yang bacaannya nggak fasih, mana? Tapi kalau bacanya fasih, oh kita tahu ternyata dia memilih mufaraqah karena memang dia rasa imamnya tidak pas. Apakah berpengaruh dengan kita yang nggak fasih? Nggak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Karena posisi imam dan makmum sama. Li'anna ma yadkhulul jannata la yakhruju minha. Karena orang yang sudah masuk ke dalam surga tidak akan mungkin keluar dari surga. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma hum minha bimukhrajin, dan tidaklah mereka itu penduduk surga akan keluar dari surga. Faddukhulu fil jannati imma biduni dukhulin nari bil marah. Maka masuk ke dalam surga ada kalanya tanpa masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, wa ba'da dukhulin nari bil qadri dzambi, dan setelah masuk ke dalam neraka seukuran dengan dosa yang sudah dia lakukan. Baik para hadirin jemaah